Haleluya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Ya. Dan hari ini tidak ada satupun pulang dengan sia-sia. Ya, sebab Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Ketika kita datang kepadanya, maka kita pulang dengan tangan yang kosong. Ya, dalam arti tanpa berkat. Pasti kita semua diberkati Tuhan. Amin. Nah, saudara yang kasih, hari ini kita akan makan dan minum tubuh dan darahnya Tuhan Yesus. Artinya kita sedang mengingat kembali tentang kematian Tuhan Yesus Kristus. Karena dalam firman Allah dikatakan seberapa banyak kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu mengingat kembali akan kematian Tuhan. Ya. Nah, sebab itu pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan firman Allah dengan satu tema. Tujuan kematian daripada Tuhan Yesus. Tujuannya apa sih? Maksudnya apa? Loh, saudara, banyak orang nggak ngerti loh. Orang tahu kalau Yesus itu mati. Oh, teman saya saja pernah, artinya ya apa mengenyek itu? Nah, mengolok. Ya, Pan, Tuhanmu mati tidak? Loh, mereka tahu. Tuhan mati kok disembah loh. Kamu tidak tahu soalnya. Kamu nggak ngerti. Taunya Tuhan Yesus mati. Sekarang tujuannya apa Tuhan Yesus mati? Maksudnya apa Tuhan Yesus mati? Nah, itulah saudaraku. Kita perlu perhatikan, ya. Nah, Tuhan Yesus mati, yang pertama tujuannya adalah untuk menebus dosa. Yang kedua, untuk mengadakan perdamaian. Dan yang ketiga, untuk pembenaran. Dan yang keempat, untuk pengampunan dosa. Ini sebenarnya. Dan kalau mungkin mau kita rinci, masih banyak lagi. Tetapi topik ini yang saya munculkan. Inilah tujuan Yesus mati. Tetapi kali ini saya ingin satu saja lebih dulu. Nanti disambung lagi pada kesempatan yang lain. Ya. Nah, tujuan daripada Tuhan Yesus mati, sekali lagi banyak orang nggak ngerti loh. Taunya cuma Tuhan Yesus mati. Tuhan mati. Tapi tujuannya apa? Nah, kita perlu memahami ini, saudara. Yesus itu memang benar-benar mati di atas kayu salib, dia tergantung. Sampai Laskar itu nggak percaya, benar-benar mati enggak ya? Ditombak itu lambungnya. Jos! Oh iya, benar-benar mati. Tuhan Yesus benar-benar mati, saudara. Nah, tapi apa tujuannya? Yang pertama yang tadi saya katakan, untuk menebus dosa. Ini saudara perlu kita pahami. Makanya saudara perhatikan ya. Jangan apa perhatikan. Nanti saya lagi ngotot khotbah, itu buka YouTube, buka Instagram, buka WhatsApp, buka Facebook. Ingat, saya nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Ayo, tutup semua HP-nya. Ya, untuk bisa mengerti kita perlu perhatian. Coba kita bisa memahami kenapa Yesus mati itu untuk menebus dosa kita. Nah, apa sih arti kata menebus itu? Bolak-balik ngomong menebus. Tapi apa artinya menebus? Nah, saudaraku, menebus itu artinya membayar untuk mengambil barang. Kalau saudara menggadaikan emas, gelang, kalung, atau apapun di pegadaian,
Maka untuk mengambil barang itu kembali, saudara perlu membayar yang dikatakan menebus barang gadaian tadi. Ayo, siapa yang biasa barangnya masuk di gadaian? Ada? Kalau saya dulu pernah, sering saudara dulu ya, masuk keluar pegadaian itu barangnya. Nah, disekolahkan dulu istilahnya. Nah, sekolah sing pinter ya nak. Nah, nanti lulus itu artinya ditebus. Ya, jadi arti menebus itu adalah membayar untuk mengambil barang. Nah, tetapi yang kedua itu membayar untuk membebaskan tawanan. Tiba-tiba ada perampok yang merampok anak kita, merampok famili kita. Nah, untuk bebasnya orang yang dirampok tadi, ditawan tadi, perlu ditebus dengan nilai harga yang ditentukan oleh penjahat. Itu artinya menebus. Ya. Nah, saudara, artinya di sini adalah pembebasan. Ya. Nah, arti kata menebus dosa. Kalau tadi barang, sekarang dosa. Nah, untuk itu perlu kita pahami apa sih yang dimaksudkan dengan dosa itu. Nah, saudara, di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang keempat, di situ dikatakan setiap orang, artinya siapapun yang berbuat dosa, itu artinya melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran terhadap hukum Allah. Nah, ini sesuai dengan Alkitab. Apa yang dimaksudkan dengan dosa? Dosa itu bukan mencuri, bukan membunuh, bukan berzina. Itu adalah perbuatan orang berdosa. Ya, itu efek dari orang itu telah dikatakan sebagai dosa. Tetapi dosa itu adalah melanggar, tidak taat, tidak patuh terhadap hukum Allah. Saudara, ketika manusia diciptakan pertama kali, itu dikatakan diciptakan tanpa dosa. Tapi apa yang terjadi ketika ditipu oleh ular? Hawa itu tidak membunuh, dia tidak mencuri, tetapi dia melanggar perintah Allah. Jangan kamu makan buah dari pohon ini. Ya, itu bukan buahnya artinya, tetapi maksudnya Tuhan memberi aturan, tatanan. Tapi ternyata manusia gagal nurut firman Allah. Nah, itulah sebabnya dosa itu artinya adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-12. Nah, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia ini oleh sebab satu orang saja. Itu yang namanya Hawa. Dan oleh dosa itu, nah juga efeknya mati, maut. Upah dosa itu maut. Ganjaran daripada dosa itu adalah maut. Nah, demikianlah pula kemudian maut itu telah menjalar. Menjalar itu artinya apa ya? Menjalar itu artinya juga ya, menjalar bukan hanya sekedar merambat. Kalau merambat tanpa sasaran, menjalar itu sudah menimpa, nggak istilahnya begitu? Ya. Kalau menjalar di tanah sudah selesai, tidak ada apa-apanya. Tapi kalau menjalar di tubuh manusia, nah itu baru ada efeknya. Nah, jadi dosa itu telah menjalar karena satu orang saja kepada semua orang. Karena semua orang pada akhirnya telah berbuat dosa. Jadi sebenarnya manusia itu
Di hadapan Allah itu sudah terbuang, saudara, sama seperti Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden. Kemudian malaikat yang berpedang dengan nyala-nyala, pedangnya bernyala-nyala itu menjaga taman itu supaya manusia tidak balik lagi. Itu baru satu orang, tapi ternyata efeknya kepada saudara, kepada saya. Makanya kalau saudara lihat orang melahirkan, bayi itu mesti nangis. Kenapa saya lahir? Kenapa saya lahir? Karena dia sadar begitu dia lahir di dunia, dia sudah keciprati. Keciprati, pokoknya bos bahasa apa itu ya? Terimbas dengan dosa. Ayo coba. Perhatikan, kalau ada orang melahirkan, begitu melahirkan, nggak ada bayi tertawa, seneng ngakak, nggak ada, tapi mesti nangis, karena dia sadar, ketika masuk ke dalam dunia, dia dilahirkan, Alkitab katakan kita sudah dilahirkan ke dalam dosa, dan akibat daripada dosa itu maut, ya. Yeskiel pasal 15 ayatnya yang keempat. Di situ dikatakan, sungguh semua jiwa aku punya. Saudara, manusia ini memiliki tubuh dan jiwa. Tapi ternyata jiwa kita itu bukan milik kita. Ini hanya titipan, nanti satu saat akan diambil. Dituntut. Ya, semua jiwa aku punya. Baik itu jiwa ayah maupun jiwa anak, aku yang punya. Dan orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Jelas, sudah? Kita tidak bisa bergerak loh, karena kita bukan milik kita sendiri lagi. Dunia kita ini miliknya Allah, Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki hidup kita. Sehingga kita ini tidak punya hak sebenarnya dalam hidup ini. Hidup ini adalah miliknya Allah. Dan Allah sudah menentukan jiwa yang berdosa satu saat akan mati. Ya, siapa yang bisa bebas dari dosa? Loh, dosa itu dosa turunan, saudara. Ya, agama lain tidak berani mengatakan atau tidak mengakui ini karena mereka takut. Tapi agama kita, Kristen, itu menyatakan bahwa dosa itu berkelanjutan pada keturunan. Jadi kita yang dilahirkan sebenarnya adalah dilahirkan di dalam dosa. Ya. Sekarang siapa yang bisa membebaskan diri dari dosa? Roma 7 ayat 24 dikatakan, hukum manusia celaka, kata Paulus. Ketika dia menyadari siapa dirinya, dia berkata, aku manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Saudara, dosa nggak bisa ditebus dengan duit, saudara. Kalau kita ngerti ini, ngerti sebenarnya, saudara. Makanya nggak usah ke gereja, supaya nggak ngerti. Ya, saudara nggak usah ke gereja. Kalau ke gereja, akhirnya sudah ngerti ini. Ya. Tapi kalau saya nggak gereja, fatal malahan. Karena nggak ngerti, nabrak saja. Yang pada dasarnya kemudian mereka akan dihukum mati. Siapa yang bisa membebaskan kalau begitu? Ya. Nah, saudaraku, inisiatif pembebasan itu sumbernya dari Allah sendiri. Akhirnya Paulus berkata, syukur. Akhirnya syukur kepada siapa? Kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Waduh, luar biasa. Siapa yang bisa membebaskan aku dari dosa, dari tubuh maut ini? Tapi syukur. Kenyataannya sumber pembebasan itu berasal dari Allah dengan cara Kristus Yesus datang ke dalam dunia.
Amin. Haleluya. Ya. Nah, saudaraku yang kekasih, bagaimana cara Allah menebus kita yang dikatakan melalui Yesus tadi? Ya. Cara Allah menebus kita dalam Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16 dikatakan, karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, akan manusia berdosa ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang satu-satunya, anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Allah, kepadanya, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Ternyata jalan keluarnya itu dari Allah sendiri, pembebasan itu, penebusan dosa itu. Dengan cara bagaimana? Dia menyerahkan anaknya yang satu-satunya. Saudara, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ya. Banyak orang yang mencela ini loh, saudara. Kok Allah bisa punya anak? Saudara, ini adalah satu alegoris. Ya, satu gambaran. Karena bagaimanapun jahatnya orang tua, tidak mungkin anaknya itu dikorbankan. Ayo, sejahat-jahatnya saudara, ketika anak saudara disakiti orang lain, apakah saudara tidak bela anak saudara? Nggak ada orang yang kemudian sampai begitu jahatnya menyerahkan anaknya. Tetapi ternyata karena kasih yang begitu besar kepada orang berdosa, Allah rela menyerahkan anaknya. Artinya ini satu tanda bukti kasih yang sangat besar. Bukan berarti Allah itu punya anak, enggak. Tetapi untuk menyatakan kasihnya bagaikan seorang yang memberikan anaknya yang satu-satunya, yang tunggal. Kalau sudah diserahkan maka tidak punya anak lagi dia. Itu kasih yang sangat luar biasa. Tidak ada orang bisa menirunya. Ya, diserahkan. Nah, tapi kenapa diserahkan dalam arti Yesus itu harus mati? Nah, mengapa Yesus harus mati, saudara? Ya, sekali lagi, kenapa Yesus yang harus mati? Karena Allah tidak bisa mati. Ya kan? Yesus itu adalah pernyataan diri Allah, bukan penjelmaan loh. Jangan salah. Allah menjelma menjadi manusia. Tidak. Tapi Allah menyatakan diri sebagai manusia. Supaya apa? Bisa mati. Karena yang bisa mati itu manusia. Allah nggak bisa mati. Walaupun digantung di atas kayu salib jutaan tahun, dia tetap Allah nggak bisa mati. Dia menyatakan, bukan sekali lagi, bukan menjelma. Kalau menjelma seperti ini, Pak Arifan menjelma jadi kucing. Yang kelihatan apa? Kucing, bukan saya. Oh, namanya saya sudah menjelma jadi kucing. Saya hilang, tapi kucingnya yang kelihatan. Tetapi kalau menyatakan diri itu artinya Allah menyatakan diri, bukan dia hilang. Allah tetap ada. Dia menyatakan diri sebagai manusia supaya bisa mati. Nah, mengapa Yesus harus mati, saudaraku? Nah, ternyata dari awal Allah itu penebus dosa kita. Untuk menebus dosa. Nah, 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu sekarang ya, bahwa kamu telah ditebus. Nah, kata penebus ini apa? Dibayar. Ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Hidup sia-sia bagaimana, saudaraku? Karena manusia hidup itu sia-sia. Pada akhirnya dia mati konyol di api neraka. Walaupun dia kaya raya, walaupun dia pandai, walaupun dia termasyhur, tapi kalau dia sudah mati, konyol, masuk ke dalam neraka. Hidup sia-sia. Tapi kamu tahu sekarang bahwa kamu telah ditebus, dibayar, diganti untuk membebaskan kami dari dosa yang sia-sia itu ya.
yang sudah kamu warisi dari nenek moyangmu. Sekali lagi, itu bukan dosa kita. Kita bisa menyalahkan Adam dan Hawa. Gara-gara Bapak Adam ini, gara-gara Bapak Hawa, tapi nggak bisa, terlanjur. Sudah diwariskan kepada kita. Tapi Alkitab katakan kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Dari nenek moyangmu yang kamu dapat warisan itu. Bukan dengan barang yang fana. Bukan dengan emas, bukan dengan perak yang dapat hilang. Emas bisa diukur karatnya. Nggak tahu ini berapa karat, ini hadiah kok. Ya. Berapa karat ini? Saya pernah dapat logo di sini dari emas. Ya. Diberikan. Tiap kali saya pakai, tapi satu saat hilang. Waktu saya makan lontong gulai kalau misalnya di Petemon. Ya. Pulang dari kebaktian, saya makan di situ enak. Begitu balik, loh, mana ini bros saya yang dari emas itu? Ada gambar salibnya gitu, bukan hanya salib toh, tapi ada patungnya gitu. Waduh, itu kebanggaan saya. Hilang. Saya diberikan. Ya, diberi. Saya ke toko emas Pasar Ratu, cari. Berapa harganya? Berapa harganya yang seperti ini? Semua ada nilainya, saudara. Saya bisa bayar kalau saya mau beli. Saya tidak mau beli, kepingin diberi lagi. Dasar. Ya, ngomong senengannya diwenehi loh. Itu dewe gak gelem. Ya, dari sampai sekarang saya belum beli. Ada lagi satu memang. Ya, diberikan istri saya akhirnya. Nggak tahu di mana itu. Kadol bisa ya. Ya. Saudara, kita ditebus bukan dengan emas, karena perak emas itu walaupun berapa karat tingginya masih bisa dihitung nilainya, berapa harganya. Tetapi kita ditebus dengan bukan barang yang fana, yang melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Yang sama seperti darah anak domba yang tak ada cacat dan celahnya. Tidak ada cacat dan celah itu artinya berkenan. Karena di dalam perjanjian lama, kalau orang mempersembahkan ada lembu, ada domba, ada burung merpati, tapi itu bukan, tidak boleh yang cacat. Domba dipersembahkan karena pincang, nggak boleh. Kita persembahkan kepada Tuhan aja, dombaku bisu, nggak bisa. Harus yang tidak ada cacatnya, baru berkenan di hadapan Allah. Nah, tetapi kita ditebus bukan dengan darah domba, tapi dengan darah yang mahal. Itulah darahnya Kristus. Bagaimana kita bisa mendapatkan darah Kristus? Kristus harus mati. Haleluya, kalau kita ngerti ini, saudaraku. Ya, betapa bangganya hidup kita sebagai orang Kristen. Ternyata walaupun kita adalah keturunan orang berdosa, tapi kita tidak putus asa. Ya, kita tidak tertekan hidup ini karena kita adalah orang berdosa. Tetapi karena Kristus telah menyatakan diri sebagai wujud kasih karunia yang begitu besar dari Allah. Ya, haleluya. Cuma masalahnya walaupun Kristus sudah mati itu, siapa yang diselamatkan, siapa yang ditebus, itu yang penting menjadi pertanyaan bagi kita. Manusia banyak loh di dunia ini dari berbagai bangsa. Ada kuning, hitam, putih, merah warna kulitnya. Tapi siapa yang mendapatkan prioritas untuk ditebus dari dosanya? Nah, Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16b. Barang siapa atau setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Saudara percaya sama Tuhan? Ragu-ragu? 100%.
100% percaya sama Tuhan? Kita yang diselamatkan. Haleluya. Diselamatkan itu artinya dosa kita nggak dihitung lagi, saudara. Karena Allah itu bukan seperti manusia. Kalau manusia itu, kalau kita salah, sampai mati, nggak lali. Betul, apalagi jangankan orang lain, suami istri saja kadang-kadang dosanya suami, dosanya istri. Nggak lali-lali. Sampai mati ini aku lali. Sampai biar ngono, sampai biar ini, iya kan? Loh, iya kan? Tapi ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia berdoa, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Nah, setelah itu dia mati. Tapi sebelum mati, dia ampuni dulu semua orang berdosa. Tapi kalau kita sampai mati nih solali, pilih yang mana? Saudara, Tuhan luar biasa. Siapa yang diselamatkan? Siapa yang boleh menikmati ketebusan itu? Adalah orang yang percaya. Amin. Saudara boleh datang ke gereja, tapi masalahnya percaya enggak? Benar saudara, ini pertanyaan loh. Ada orang yang pergi ke gereja tapi tidak pernah percaya kepada firman Allah. Percuma saudara. Karena yang diselamatkan itu adalah orang yang percaya. Amin. Ya. Roma pasal 28. Iya. Iya. Roma 28. Kan enggak ya? Cek. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman lagi bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Bebas! Sekarang saya sudah bebas. Amin. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas. Bebas. Bebas, bebas, bebas. Haleluya. Ya. Roma berapa itu? Roma 8 ayat 1. Mungkin saya tidak pakai kacamata itu yang ngetiknya. Ya, jadi di Roma pasal 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Apa artinya ada dalam Yesus Kristus? Saudara tahu? Apa artinya? Kalau Tuhan Yesus atau saya lah ya, bawa kantongan. Kemudian ada burung di kantongan saya ini. Kira-kira bebas enggak ya? Kemana saja saya pergi, burung itu ada di dalamnya. Ya kan? Baik siang maupun malam, burung itu kalau tidak saya lepaskan, dia tetap ada. Jadi artinya hidup kita dikuasai oleh Tuhan. Amin. Enak mana dikuasai Tuhan sama dikuasai iblis? Loh, saudara tahu, nyaman loh dikuasai iblis itu. Ya, karena apa? Iblis itu selalu menjadikan kita nikmat di dalam segala sesuatu. Sudah nggak apa-apa, kamu berzina saja ya. Sudah nggak apa-apa, kamu mencuri. Loh enak kan? Tapi kalau kita dikuasai oleh Tuhan, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Kalau setan ngajari kita, gigi balas gigi, mata balas mata, ya kan? Kalau kita dipelototi orang, ganti melotot. Tapi kalau Tuhan berkata, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ampunilah musuhmu dan doakan. Nah, beda kan? Kalau kita dikuasai Tuhan, kita hidup di dalam Tuhan. Ya,
Demikianlah sekarang orang yang ada di dalam Tuhan, dia bebas dari penghukuman. Ya. Nah, tetapi bagaimana kalau orang itu tidak percaya? Kenal, saya kenal, tapi percaya enggak? Ini penting, saudara. Coba tanya orang seluruh dunia, dimanapun juga mereka, dalam bangsa apapun, agama apapun, tanyakan, kenal sama Yesus enggak? Kenal mereka. Yesus, Tuhannya orang Kristen itu ya? Nah, hanya mereka tahu. Tapi percaya tidak? Nah, bagaimana kalau mereka tidak percaya? Yohanes pasal 3 ayat yang ke-18 dikatakan, barang siapa percaya kepadanya tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa yang tidak percaya, bukan hanya nanti akan dihukum, ia telah berada di bawah penghukuman. Sudah dibayang-bayangi oleh hukuman itu. Kenapa? Karena tidak percaya kepada Yesus Kristus, anak tunggal Bapa itu. Bedanya kan? Orang yang percaya dengan orang yang tidak percaya. Beda. Yang tidak percaya bukan saja nanti akan dihukum, tetapi sekarang ini sudah berada di bawah hukuman. Makanya saudara kasih saudara-saudara sekalian. Ya, kalau mungkin punya saudara belum percaya Yesus, orang tua, anak, keluarga, sahabat-sahabat, kalau bisa mari kita menangkan, mumpung masih ada kesempatan supaya mereka percaya kepada Yesus. Ya, jadi jangan main-main saudara, soal keselamatan ini, ya. Nah, sekarang kalau kita sudah ya bangga karena kita sudah percaya dan kita mengalami ketebusan. Kemudian bagaimana kenyataannya, saudaraku ya? Nah, dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19, tidak tahukah kamu, bahwa tubuhmu sekarang ini ya bukan tubuh milik kita sendiri lagi, saudaraku ya. Tubuh kita adalah bait rumah Roh Kudus. Ketika kita percaya Tuhan sudah memberikan Roh Kudus kepada kita, ya, dan Roh Kudus itu yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu itu sekarang bukan milik kamu sendiri. Dan kalau itu milik saya, berani enggak saudara utak-utak nih? Ya, goyang-goyang, diputar-putar, boleh enggak? Saudara pasti berhadapan dengan saya, karena saya yang punya ini. Nah, kalau tubuh kita itu miliknya Allah, apa mau kita permainkan? Menurut kehendak daging kita, dimusuh kita sama Allah. Dan kalau kita itu miliknya Allah, saudaraku, pasti dilindungi. Ya, walaupun sejelek-jeleknya, pasti dilindungi, pasti dirawat. Mobil saya yang Holden Gemini itu milik kesayangan saya, saudara. Walaupun ada yang kuda, saya jarang pakai. Yang saya pakai mesti Gemini, saya rawat, tak selus, tak tekno, apalagi gitu ya. Kemarin malam, hari apa itu malam-malam, orang mau beli, makdek hatiku. Aku sudah doa ojo payu gitu ya. Ternyata orang beli, nggak nawar lagi, cuma hanya gini, udah sekarang begini aja, kasih harga berapa? Sekian. Oke, langsung salaman. Langsung dibayar. Aku dengar di bawah itu. Benar, karena itu milik kesayangan saya. Kalau kita ini miliknya Allah, saudaraku. Saya masih tidak berkuasa. Ya, saya masih kalah sama keluarga soalnya. Dolen kalah saya. Tapi kalau Allah, saudaraku, wah, jangan sampai ganggu.
Kenapa? Allah di dalam Kristus untuk mendapatkan kita telah dibeli dengan harga yang cukup mahal, nggak bisa dihitung. Holden Gemini masih bisa dihitung berapa harganya, walaupun tidak ditawar tetap dibayar, tapi nilainya ada. Tapi coba kalau darah Yesus, nyawa saudaraku yang diberikan, berharga enggak kita sebenarnya? Kalau kita mengerti ini hidup kita ini siapa sekarang? Ya, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Aduh, kalau kita ngerti ini, sebenarnya kita ini orang yang paling berharga. Kita ini adalah milik Allah. Ya, dalam Efesus pasal 1 ayat 14 dikatakan di sana, ya, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Jaminan itu apa? Ayo, bebaskan jaminannya aku. Kalau dia berbuat pelanggaran, aku patenono, mungkin gitu ya. Mungkin anak kita berbuat salah, kemudian mau dianiaya sama tetangga mungkin. Jono, jaminannya aku, pengganti, jaminan. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian dan ya jaminan kita sampai kita bisa memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Saudaraku, Roh Kudus itu meterai yang kemudian sekarang sungguh-sungguh menjadi miliknya Allah. Bangga enggak, saudara? Sudah, mungkin kita tidak memiliki harta yang banyak di dunia ini, ya. Tapi kalau kita miliknya Allah, aduh, saudaraku, Tuhan berkata, jangan kamu khawatir tentang hidupmu. Apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Lihat burung-burung di udara. Dia tidak menabur, tidak menuai, tapi dipelihara oleh Allah. Berapa tabungannya burung-burung itu? Rekeningnya ada berapa? Mereka nggak mikir soal tabungannya, soal rekeningnya. Tapi burung-burung di udara diopeni, dipelihara oleh Allah. Apalagi kamu, kata Tuhan, yang percaya kepada Yesus. Sudah, mungkin kita dibanding dengan orang lain tidak ada nilainya, tapi kita berharga di mata Tuhan. Saya bangga jadi orang Kristen, sudah benar, karena saya miliknya Allah. Milik itu selalu dipelihara dan dibela oleh pemiliknya. Ya, betul. Kalau kita belum benar milik Allah, jangan khawatir hidup ini. Selalu dibela, selalu dipelihara, sampai kita boleh bertemu Tuhan di udara. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku, apa yang harus kita kerjakan sekarang? Sebagai kita yang sudah menjadi miliknya Allah. Itu yang penting sekarang pertanyaannya. Jangan hanya bangga karena kita sudah menjadi miliknya Allah. Tapi apa sekarang yang harus kita lakukan? Ya, 1 Korintus pasal 6 ayatnya yang ke-20, di situ dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, bukan angsuran, bukan utang, tetapi kita dibayar tunai oleh Tuhan. Amin. Kita kan seringkali bayar bulanan ya, setiap bulan. Saya setiap kali bayar bulanan, saudara. Ya, belanja pakai kartu kredit, ya, nanti 1 bulan baru dibayar, ya. Tapi kita sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Oleh karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu ini sebagai miliknya Allah. Mari kita muliakan Allah dengan tubuh kita, ya. Haleluya. Ini saudara yang kita lakukan sekarang. Kalau kita menghargai korban daripada Yesus, muliakan Allah dengan tubuhmu. Ya, apa artinya? Ya, memuliakan Allah dengan tubuh ini
Roma 12 ayat 1 dikatakan. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu persembahkan tubuhmu, kamu berikan tubuhmu ini kepada Allah sebagai persembahan yang hidup, bukan yang mati. Karena kita sudah dihidupkan oleh Allah. Yang mati itu karena dosa. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, bukan yang mati. Ya, yang kudus, yang tidak bercacat, dan yang menyenangkan, yang berkenan pada Allah. Karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Haleluya. Berapa lama kita beribadah? Apakah kemudian ibadah itu ditandai dengan yang sorak-sorai? Haleluya, haleluya, haleluya. Bagus itu karena kita memuji Tuhan. Tapi bukan hanya sekedar itu, saudaraku. Ibadah yang benar, ibadah yang sejati, mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang tidak ditandai dengan kematian karena dosa, ya, yang kudus, yang tidak ada cacat celahnya dari ujung rambut sampai telapak kaki, dari cara kita berpikir, dari cara berperasaan, dari cara kita melangkah, hidup yang kudus dan yang berkenan, menyenangkan hati Allah. Nah, itulah ibadah yang benar. Ya, banyak orang pergi ke gereja-gereja gede kan. Loh, saya bukan iri saudara, cuma kepingin aja gerejanya jadi gede. Bukan iri. Banyak orang lari ke gereja gede, kenapa? Umatnya banyak dan mulai bergerak sorak-sorai. Tunggu dulu. Ibadah itu dinilai oleh Allah. Bukan hanya kerumunan-kerumunan begitu saja, bukan. Tapi ibadah kita benar enggak? Persembahkan tubuhmu. Tubuh ini yang kita bawa. Ya, jangan kemudian ngomong alasan, Om jangan khawatir Om, walaupun tubuh saya tidak ada di gereja, hati saya di sana kok. Bagus. Terus sekarang kamu kemana? Saya lagi wisata Om. Tapi jangan khawatir, hati saya di sana. Duh, kalau satu orang tak maklumi, ya biarkanlah. Tapi kalau semua, jangan khawatir Om, hati saya di gereja. Pendeta ini khotbah kan umum. Tapi saya yakin hatinya ada di sini. Maka saya khotbah, hei, hati, hati, hati. Persembahkan tubuh. Kita mesti datang saudara, beribadah. Ya. Walaupun mungkin saudara harus sempat datang, bisa online kan? Bisa online. Tapi enak ya online aja karo presetan, karo putar-putar HP gitu loh bagian. Ayo, enak mana sekarang? Online sama langsung. Ya kan? Kalau online kan bisa disambi-sambi, sambil mana? Sambil apa? Sambil melirik-melirik di situ. Ya kan? Apalagi kemudian kalau ikut online, videonya tidak ditontonkan, suaranya juga dimatikan, cuma tanda tok ikut, bagus, bagus, saudara. Ya, sebenarnya kalau kita ikut, tampilkan wajah kita. Nah, itu yang benar kan? Memang suara kita nggak, kita mute ya suaranya, tapi wajah paling nggak kita tampilkan, berarti kita ikut hadir. Tapi kalau ditutup semua, cuma tampilan apa namanya, linknya saja ya dia ikut. Durung karuan wong nang kono. Bisa-bisa nang WC. Ya kan? Muliakan Allah dengan tubuhmu. Jadi kalau hari ini saudara bisa hadir di sini, bagus, bukan sia-sia. Saya yakin Tuhan pasti memberkati. Amin. Haleluya, Tuhan memberkati.